Alhamdulillah lancar Bogor Jakarta. Ustadznya dari Bogor Jakarta nih, Masya Allah. Ustadz, malam ini janji-janji indah nih Ustadz. Gimana tuh Ustadz? Iya, kemarin Silakan, Ustadz. kemarin ada yang tanya sama Ana. Ya. Kenapa nggak janji-janji manis, Ustadz? Masya Allah. Ana bilang kalau manis itu identik sama to'am, Ana bilang gitu loh. Tapi indah lebih kepada suasana. Masya Allah. Jadi yang dimaksud janji-janji indah ini ada sebuah hal yang Allah janjikan berkait dengan suasana orang-orang yang betul-betul mengenal Allah. Bahwa Allah ciptakan manusia ini bukan untuk sesuatu yang main-main. Sehingga banyak sekali ibadah dalam Islam ini menjanjikan kemuliaan buat orang yang melakukannya. Contoh paling mudah saja. Kita bersyahadat. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama, syahadatnya sama. Bogor begitu soalnya, Jakarta sama, takut beda nih. Ya, orang yang mengakui bahwa la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan Muhammad hamba dan rasulnya. Ini konsekuensinya jelas, janji Allah. Fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Orang yang sudah mengucap syahadat dengan syahadat yang Nabi contohkan, maka Allah haramkan darahnya ditumpahkan. Allah haramkan kehormatannya diinjak-injak. Allah haramkan hartanya dijarah. Maka kalau sampai ada orang Islam memperbolehkan membunuh orang Islam, maaf. Ya sahabat-sahabat sekalian, buang jauh-jauh pendapat tersebut. Menjanjikan suasana keislaman dengan menghalalkan darah orang Islam lainnya. Atau mungkin slogan-slogan yang menjanjikan kemuliaan. Ini kata Nabi, inna fil kalami la sihrun. Bahwa dalam ucapan itu ada sihir. Jadi buat mereka yang suka berorasi di pinggir jalan, merekrut massa, menjanjikan kemuliaan dengan jihad menurut mereka yang sama dengan demonstrasi, bertobatlah malam ini. Karena tidak ada Islam menjanjikan kemuliaan dengan demonstrasi. Rasul yang mengatakan dengan tegas, syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Bagaimana Anda bisa mengatasnamakan ini jihad? Tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi justru janji yang dijanjikan Islam di sini adalah sesuatu yang tidak main-main. Allah janjikan kemuliaan kepada orang-orang yang beriman di atas muka bumi, di atas negeri-negeri di atas muka bumi ini. Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya seluruh penduduk di atas muka bumi ini, di atas negeri-negeri di muka bumi ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim. Dalam taukid sebuah kepastian, pasti kami akan membukakan al-barakat. Allah membukakan berkah yang banyak. Bukan satu berkah loh. Asalkan iman, asalkan betul-betul dia bertakwa kepada Allah. Janji Allah itu mulia loh. Allah janjikan buat orang yang beriman, bertakwa dan beriman dengan yang Rasul bawa. Al-Hadid ayat 28 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu birasuli yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang telah beriman. Karena kalimat amanu di sini sifatnya lampau, past tense, madhi. Hai orang yang telah beriman, bukan baru beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang telah beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yang dimaksud di sini, nanti kita akan menemukan banyak orang yang beriman tidak bertakwa, banyak nanti. Atau mungkin diterjemahkan kalau kau ingin bertakwa, kritisi imanmu. Wa aminu bi rasulih, dan beriman dengan yang Rasul bawa. Ini penekanan, ada orang beriman yang belum tentu bertakwa. Atau Anda ingin bertakwa, rapikan iman. Ada orang beriman dan bertakwa tapi nggak mencontoh Rasul, banyak. Karena kan justru kemuliaan itu dengan mencontoh Rasul. Kalau ada ayat yang Allah katakan, walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, itu nggak main-main loh.
telah ada suri toladan yang terbaik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak main-main. Jadi kalau sampai orang mengatakan, ya saya tahu memang Rasul nggak mencontohkan, Ustaz, tapi menurut saya sih baik, Ustaz. Kata guru saya juga baik. Iya, menurut Anda dan guru Anda, tapi kan Rasul nggak mencontohkan. Jangan kau katakan sebuah hal ini baik tanpa contoh. Iya sih emang, tapi kan baik, gitu loh. Ini orang kaku ya. Iya kan Allah nggak perintahkan, Nabi nggak contohkan. Jangan kau katakan baik, ya. Iya sih, tapi baik, Ustaz, gitu ya. Lama-lama dia pegel. Gini aja deh, Ustaz, Rasul kita Ustaz. Bahaya ya. Beragama menurut perasaan masing-masing. Allah sudah katakan, qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, katakan, seandainya kalian mengatasnamakan cinta kepada Allah, tidak ada cinta tanpa mencontoh dirimu ya Muhammad, katakan. Sehingga nyaris semua orang beribadah mengatasnamakan cinta kepada Allah. Tapi kalau cinta cuma sekedar ucapan saja tanpa ilmu yang dikedepankan, mimpi di siang bolong. Makanya ya sahabat-sahabat 360 derajat itu apa? Ya jujur ya, Islam juga ajarkan arti sebuah cinta loh. Jadi kalau kita mau ngomong cinta, tolong ya, cinta itu bentuk penghargaan dalam Islam loh. Jadi wahai pencinta cinta gitu ya, ingatlah Islam pun mengajarkan power of love. Masya Allah, kekuatan cinta. Kata Islam, tidak mungkin terbentuk sebuah kalimat cinta tanpa 4 sebab. Yang pertama, kalian harus berilmu orang yang kau cinta. Karena tidak bisa kamu mencintai seseorang modal wallahu alam, nggak bisa gitu loh. Kayaknya ente lagi lemes nih, kenapa? Tahu Ustaz, lagi falling in love. Jatuh cinta, ya begitu Ustaz, namanya falling, kan jatuh Ustaz. Masa kepleset gitu. Jadi kita bicara cinta nih Ustaz. Orang kalau jatuh cinta kan lecek gini Ustaz, malas nyisir gitu ya. Betul jatuh cinta. Ya tahu deh Ustaz. Sama siapa ente cinta sama siapa emang? Wallahu alam. Wallahu alam. Ini orang rusak ini. Cinta sama si wallahu alam gitu loh. Kan nggak bisa, dalam Islam nggak bisa seperti itu. Kau petik buah cinta tanpa ilmu yang nggak bisa. Paling tidak berilmu sebelum berkata dan beramal. Alasannya kuatlah. Cintamu tak pudar pada kedua orang tuamu, alasannya jelaslah. Sampai kau mengerti kama rabbayani shaghira, milik anak untuk orang tuanya. Tidak akan pernah pudar. Iya, bagaimana saya mau pudar cinta saya kepada orang tua saya? Lawang tak pernah tergantikan. Jujur kalau bicara kerudung, panjangan kerudung bini saya sama ibu saya. Kalau bicara apalan Quran, banyakkan apalan Quran anak saya ketimbang orang tua saya. Tapi hati mereka itu tak tergantikan oleh siapapun. Dia pernah berbuat sebuah hal yang menimbulkan cintaku padanya, melahirkan diriku. Nah, ilmu tentang cinta. Ini bicara sama manusia loh. Ini bicara sama Allah ya lebih. Jadi bagaimana kamu akan merasakan janji indah buat orang-orang yang khusyuk dalam salat? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini kan jelas sekali. Allah sudah janjikan sebuah keindahan. Qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka khusyuk dalam salatnya. Jadi banyak orang salat cuma enggak beruntung. Siapa yang beruntung? Orang yang tahu hakikat salat, khusyuk. Itu dia Tat. Khusyuk tuh Tat. Saya nyari di mana itu khusyuk. Ada yang jual gak? Aneh duluan yang beli kalau jual ya. Jujur khusyuk itu gak bisa dibeli. Khusyuk itu datang karena waktu. Kata Allah, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa man nazala minal haqq.
Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Lihat orang beriman, kata Allah, lihat. Kuuji dia dengan ujian karena dia mengenal diriku, ujian mendatangkan kehusyuan. Jadi ini yang kadang kita nggak sadar, kita suka komplain sama Allah. Ya Allah, emang hidup ini bukan mau kita sih. Ya, saya tiap hari berdoa, Ustaz, duha, Ustaz, nggak putus-putus, pengen kerja, Ustaz. Mintanya mah paketnya bagus betul, Ustaz, sama Allah. Minta yang terbaik, posisi yang baik, gaji yang baik. Ya, dapatnya ginian gitu ya. Saya juga mau berumah tangga gitu, Ustaz. Ya Allah, Ustaz, saya sampai tiap malam berdoa, ya Allah, berikanlah yang terbaik, ya Allah, yang terbaik, ya Allah. Disebut ciri-cirinya dah. Ya tinggi, putih, kurus, rambut panjang, bunyi kalau malam. Kik gitu. Pengen sih maksimal lah ya. Ya Allah, dapatnya dia, ya Allah. Komplain kita. Allah tahu ya, tidak semua doa yang kau panjatkan diturutin. Babnya beda lah, kita bahas yang akan datang lah itu ya. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Semoga kau cinta sesuatu padahal buruk untuk dirimu. Semoga kau benci sesuatu padahal baik untuk dirimu. Tapi kalau kau kenal Allah, mulia. Kenapa? Karena wa'adallah haq, janji Allah itu pasti. Wa inallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mendustakan janjinya. Tidak mungkin Allah mendustakan janjinya. Ya buat orang yang kenal Allah, aman hidup. Dia yakin sekali seberat apapun ujian ini, kalau dia sikapi dengan ilmu, justru mendatangkan kehusyuan. Ya, saya sering sampaikan di beberapa kajian kayak kita doain anak yang udah punya anak, yang belum biar buru-buru ya, amin. Ya, enak punya anak, enak, masya Allah ya, seru. Kita zaman tuh anak masih belum ngegoda, belum bikin pegel mata, pegel hati itu anak. Doa kita standar, nggak kelihatan khusyuk. Rabbi habli minazolihin, standar Rabbi habli minazolihin. Mulai ujian datang dari anak, ya Allah ya, bikin pegel mata, pegel hati, kelihatan tuh khusyuk baru mulai tampak. Kalau tadi kita berdoa cuma Rabbi habli minas solihin ya Allah. Sekarang udah Rabbi habli minas solihin ya Allah. Minas solihin, solihin ya Allah. Aduh. Tuh. Orang diuji khusyuk. Ya. Kita diuji sama orang tua gitu. 20 tahun yang lalu kita doain orang tua nggak ada khusyuk-khusyuknya. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Standar. Sekarang kita sudah dewasa berumah tangga, orang tua pun sudah manula, kayak anak kecil. Ada aja yang dikerjain sama dia, ya Allah, ya Allah. Nimbrung di rumah tangga, enggak akur sama mantu, kerjaan di otak-atik, cucu diajak berantem, ya Allah. Mulai kita angkat tangan agak beda tuh. Rabbi firli wali walidaya, ya Allah, ya Allah. Wali walidaya, ya Allah, ya Allah. Aduh, pakai haduh tuh. Jadi kalau disikapi dengan ilmu, ternyata memang ujian itu mendatangkan kehusyuan. Nah, Allah janji kalau orang sudah khusyuk dalam beribadah kepada Allah, berarti kan dia khaufan wa tama'. Ada rasa takut dan harap dalam ibadah kepada Allah. Menimbulkan khauf wa tama' ini tidak mudah. Enggak bisa Anda pengen beruntung dalam ibadah, membuat sebuah cara ibadah yang enak menurut Anda, enggak bisa. Atau menerjemahkan khusyuk menurut pendapat masing-masing, enggak bisa. Anda pengen khusyuk, susah khusyuk. Iya, mau susah. Gimana cara khusyuk, ya? Ini kita ngomong di sini di depan orang, enak kalau ngomong masalah khusyuk. Antum tahu khusyuk enggak? Enggak. Ada yang tahu enggak? Langsung, Anda tahu, Tat? Siapa? Aku. Apa? Kenapa? Khusyuk itu apa? Khusyuk itu merem, Tat. Merem dia bilang. Merem. Anda Tat, apa? Khusyuk itu nyurang lagi atau lagi. Dia menerjemahkan khusyuk yang dipaksakan. Tapi bahasa Islam tidak. Makanya bahasanya apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ada yang beda. Wasta'inu bis-shalah was-sabri. Pasti sabri dulu baru shalah kan? Jadi bukan sholat yang bikin sabar.
Jadi sabar itulah yang menjadi penyebab indahnya sholat. Di mana kita akan menjadi orang mulia. Kalau ujian datang menderu dalam hidup kita, kita tahu ternyata sholat ini solusi. Wajar kalau Nabi mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Bilal, hibur kami dengan sholatmu. Bilal, ij'al sholataka rahatan lak. Bilal, jadikan sholatmu istirahatmu Bilal. Dan beliau pun mengatakan, "Wa ju'ila qurrata aini fis shalah." Dan dijadikan pemandangan paling indah dalam mataku ini, ya sholat. Karena dengan sholat ini isti'anah, tolabul ma'unah. Yang dia minta tolong ke Allah langsung. Tidak mungkin datang pertolongan tanpa cara yang benar. Sholat cara yang paling benar. Diletakkan di kedua dalam rukun Islam. Syahadat, sholat. Bahkan beliau pun mengatakan, al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus sholah. Yang membedakan antara kita dengan kafir musyrik, ya sholat. Faman tarokaha faqad kafara. Yang meninggalkannya ancamannya kafir. Jadi jangan gampang mengkafirkan orang dulu. Ini kadang-kadang yang semangat-semangat dalam belajar suka gampang ngafirin orang nih. Dia sholat ngikut imam. Innaka hamidum mazid gitu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pas salam yang kedua dia lihat orang baru lewat. Ahlun nar. Ahlun nar. Penghuni neraka. Dia nggak sholat, ntar dulu, tanya dulu, kali dia batal, betul? Kali dia masbuk, mana kita tahu kan? Jakarta bro, masya Allah, macet. Makanya kita kumpul begini, alhamdulillah, masya Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa khuffathumul malaika. Rasulullah yang ngomong loh, saya cuma nyampein doang. Kumpulnya manusia di rumah-rumah Allah, masjid yang dimaksud. Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan sakinah. Sakinah apa? Ketentraman jiwa. Makanya beda orang pulang ngaji sama pulang belanja. Beda. Coba bedain deh. Orang kalau pulang ngaji itu, ini habis ngaji nih turun nih dari tangga nih gitu. Ya udah aku balik dulu ya. Ya taib ya. Ya insya Allah ya ketemu insya Allah. Tinggal insya Allah mulu gitu ya. Rebok depan gimana? Insya Allah. Sampai lupa hamzah apa ain. Insya Allah sampai lupa. Dipase-pasein sendiri sih ya. Pulang ngaji ya. Kalau pulang belanja duluan ya. Oh gitu ya. Habis duit. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Allah turunkan kemuliaan. Janji Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Yu'tikum kiflain min rahmati wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Hei orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Berimanlah dengan yang Rasul bawa. Karena tidak mungkin kamu bisa beriman dengan Rasul tanpa imanmu kepada Allah. Tanpa amanu, tanpa jam terbang tidak bisa kamu. Kalau cuma baru beriman susah. Tapi kalau iman punya jam terbang, insya Allah kita beriman sama Allah. Apalagi kita bertakwa, janji Allah loh. Orang yang bertakwa dahsyat loh. Ini janji-janji indah dalam takwa ini. Kata Allah yang pertama, ini ayat yang masyhur lah kita sampai pada kita semuanya. At-Talaq ayat 3 Allah mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, janji Allah, yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan solusi dalam hidupnya. Jadi kalau kita punya masalah karena hidup, jawabannya ada sama Allah. Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Ajmilu fit talab. Karena semua yang baik yang kalian inginkan adanya di sisi Allah. Dan tidak mungkin yang di sisi Allah kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Apa sih yang kita minta? Kepandaian, pengen lulus, nilai tinggi. Ini kan bicara ilmu berarti. Apa kata Imam Syafi'i?
Al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil asih. Ilmu ini cahaya Allah. Cahaya Allah enggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Ya, gimana Anda pengen dapat ilmu tapi dengan cara bermaksiat? Mengkolaborasikan antara penuntutan ilmu dengan hal-hal yang Allah benci. Tidak akan pernah datang sebuah kebaikan dengan cara yang diharamkan. Udah hukum asalnya global lah. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Dan kita ingin sebuah kebaikan, dan baik ini milik Allah. Li'anna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Karena Allah baik, cuma nerima yang baik. Mana mungkin datang sebuah kebaikan dari Allah yang baik dengan cara yang Allah murkai? Sudahlah, tidak mungkin, sudah. Ana agna syurakai ani syirki, kata Allah. Aku ini sekutu yang kaya, yang paling suka disekutui. Tapi kalau ada orang yang bersekutu kepadaku, bersekutu dengan yang lain, taraktu wa syirkahu. Kutinggalkan si pelaku dan perbuatannya. Allah benci. Wa maliz zalimina min ansar. Bahkan tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik, berbuat zalim kepada Allah. Janji Allah. Yu'tikum kiflain min rahmatih. Dua hal akan kau miliki. Cahaya dalam hidupmu akan terarah hidupmu mau kemana. Wa yaghfir lakum, Allah ampunkan kamu. Nah, kalau sudah bahasa ampunan ini, kemudahan akan tampak. Makanya janji Allah tentang Ramadan kita kemarin itu kan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, betul? Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa di bulan Ramadan, iman dikedepankan, ihtisab, hitung-hitungan pahala. Hitung-hitungan pahala itu bukan main kalkulator, ya. Alif lam mim, alif 10, lam sulm 10, kalau hatam sekali sekian. Bukan begitu bahasanya. Tapi orang yang mengerti banyaknya tersebar kesempatan berbuat baik pada bulan Ramadan. Ihtisab. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan hapuskan dosanya yang telah lampau. Keuntungannya apa? Kalau orang sudah beristighfar dan Allah terima istighfar yang dia inginkan, ampunan pun diturunkan, kemudahan itu datang dalam hidup loh. Pernah dengar gak cerita Adam alaihissalam yang pernah di sorga sama bininya Hawa? Pernah dengar? Adam dan Hawa pernah di sorga, betul? Akhraja min malakutihil a'la bidhambin wahid. Adam dan Hawa pernah di sorga, dikeluarkan dari sorga karena sebuah dosa, betul? Satu dosa bikin Adam keluar dari sorga. Kebayang gak kita kolektor dosa? Ngimpi masuk sorga coba. Ketika Adam dikeluarkan dari sorga, apa yang Adam baca? Seandainya kita jadi Adam dan nih, kita jadi Adam. Kita lagi enak royit, kita di sorga gitu ya. Terus kita dikeluarin karena perbuatan salah kita. Kira-kira yang kita minta ke Allah, kalau bahasa Indonesia kira-kira apa kira-kira? Ya Allah, balikin lagi dong ke sorga gitu ya, standarnya begitu tuh doa. Tapi Adam tidak, untung kita bukan Adam. Untung ya, kalau enggak ceritanya beda. Ya. Tapi yang Adam baca apa? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya apa? Pasti wallahu alam. Ayo. Ya Allah, kami telah berbuat zalim. Kalau kau tak ampunkan kami rugi. Istighfar bukan? Istighfar, ulama sepakat istighfar itu bisa mengembalikan sesuatu yang hilang. Dulu kau nikmat pada sebuah hal, hilang kenikmatan tersebut. Bagaimana mendatangkan kembali nikmat yang telah hilang? Istighfar, janji Allah indah loh di situ. Ya, karena kan menyesal itu boleh untuk sebuah hal yang kita pernah lakukan dalam keadaan salah, kebaikan ke depan. Tapi kalau menyesal dengan rahmat Allah, kita nggak diperbolehkan. La tayasu min rahmatillah, nggak diperbolehkan. Ya Allah janji. Pernah dengar kisah Yunus alaihissalam yang tertelan ikan, terjebak dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan. Ditelan sama ikan. Kalau kita yang jadi Yunus, lagi mancing, ditelan ikan gitu, dibawa ke dasar lautan. Kira-kira apa yang ente omong ke Allah? Apa? Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan. Bahasa Arabnya Allahumma akhrijni min batnil khut.
Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan, ya Allah. Itu mah wajar lah, wong ditelan ikan minta keluar mah wajar gitu ya. Tapi yang Yunus baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia beristighfar. Istighfar ini yang membuat dia mulia. Dikeluarkan dari perut ikan. Kalau minta keluar dari perut ikan, enggak usah minta, Allah tahu. Kita enggak bakal bisa hidup di perut ikan, Allah tahu. Enggak usah ngajarin Allah, sudah. Jadi kayak kita minta rezeki jangan detail. Jangan ngajarin Allah. Umum aja sudah. Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban. Umum saja. Enggak usah, ya Allah, berikan rezeki ya Allah. 2 juta aja, 2 juta ya Allah gitu. Karena yang 1,5 juta nih ditungguin ya Allah gitu ya. Enggak usah ngatur. Allah tahu ya. Ente dikasih lebih lupa urusannya ya. Jadi ini kalau orang kenal Allah tahulah secara umum bahwa innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Janji Allah loh itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau dia sudah betul-betul yakin kepada Allah, dia bertawakal, Allah jamin loh. Tawakalnya Pak Tani itu membuat anaknya pandai-pandai loh. Allahu Akbar, survei dah kalau nggak percaya dah. Itu makanan anak Pak Tani tiap pagi sarapan mau sekolah. Innalillah, sepiring nasi mentung, garam diaur, tahu kuning sama cengek 3. Masya Allah. Maksudnya makanan tuh di piring nasi setumpuk, diaurin garam, kasih cabai 3 sama tahu siksa 1 di pojokan. Tahu siksa tuh orang Betawi bilang tuh yang tahu kuning tuh, yang digoreng bareng-bareng, yang minyaknya dikit kesiksa tuh tahu katanya tuh. Tahu siksa bilangnya. Ya, maksudnya tuh orang makan itu yang dia makan iseng-iseng bawa ke ahli gizi, keker pakai mikroskop, pojokan piring mana tuh gizi, coba lihat. Nggak ketemu, paling kedelainya doang, betul ya? Makanannya nggak sampai tingkatan 4 sehat 5 sempurna, betul? Nah, tapi pandai-pandai loh. Anak-anak kita yang 4 sehat 5 ajib, Masya Allah ya tuh makanan. Nggak paham-paham belajar. Panggil guru lain, ya Allah suplemennya lain, masih. Iqra 2 nggak hatam-hatam ya Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, tapi tawakal yang betul ya, yang mengedepankan ilmu. Allah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada dari tempat yang tak terduga bantuan Allah. Kok bisa ya? Karena dia tahu bahwa Allah tidak mungkin zolim. Tidak kita temukan nama Allah Az-Zolim. Ada yang nemuin? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Az-Zolim. Ada nggak Zolim? Ada. Kalau ada kita namain orang Abdul Zolim. Wow. Si Zolim mana si Zolim gitu. Nggak ada ya orang namanya Zolim ya. Karena bukan sifat Allah, Zolim itu bukan sifat Allah ya. Allah itu tidak zolim. Ya, makanya kalau sampai orang mengatakan takdir itu kejam, yang ngomong yang zolim. Tidak ada takdir yang kejam. Cuma sikap kita menyikapi takdir yang kadang-kadang membuat takdir itu seakan-akan kejam. Bahkan kalau kita di posisi Allah cinta sama kita dan kita kekasih Allah, kata Allah apa? Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa menyakiti kekasihku, kata Allah, berarti menabuh genderang perang terhadapku. Anda betul-betul pejuang keluarga yang banting tulang mencari rizki, nafkah untuk keluarga. Istilahnya berangkat pagi bareng tukang sayur, pulang malam bareng kampret, tiap hari. Udah gak hitung-hitung Anda. Itu Allah marah kalau sampai angin bikin kita masuk angin. Asal jalannya betul. Tapi kalau banyak ngerem, berhenti ke tempat yang enggak, ada aja penyakit. Jadi Allah tuh gak mungkin menutup mata pada setiap kebaikan orang beriman. Ini yang kadang kita lupakan. Bahkan kebaikan orang tua yang kemudian dia wafat dalam kebaikan, anak tak terdidik dengannya,
Allah utus malaikat untuk menjaga anak tersebut. Alasan Allah, fakana abuhuma saleh, karena kedua orang tuanya orang baik. Bayangkan kalau kita jadi orang baik kan kita nggak pernah tahu umur, kan wallahu alam bisawab. Ya, ini umur kita nggak pernah tahu loh. Kematian wallahu alam, rezeki sama maut mirip. Kalau datang nggak bisa kita tampi, betul? Ya Ustaz, jangan ngomong mati dulu Ustaz. Aduh, mati. Ustaz kalau mau ngomong mati nama yang tua no di pojokan no. Kata yang tua enak aja loh. Ini minggu 4 takjiah muda semua. Emang kita kalau bicara umur sih wallahu alam bisawab lah ya. Hati-hati nih ya. Musim orang nikah, ya musim orang mati, ya bendera kuning. Walaupun nggak harus pakai bendera kuning, cuma kan di kita mau nggak mau pakai bendera kuning ya kan. Kalau orang Jakarta bilang tuh bendera kuning naruhnya pakai dadi do kena masa bodoh di sini nih, di gang sini mayit ini ntar nih ya. Mudah-mudahan kita nggak tergolong yang seperti itu. Janji Allah. Wa'adallah haq. Yang kedua, Allah berjanji sebuah kemuliaan bahwa orang yang betul-betul beribadah kepada Allah, Allah janji intattaqullah yaj'alakum furqanan. Al-Anfal ayat 29 itu. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan kalian furqan, talenta khusus untuk membedakan yang hak dan yang batil. Jadi nggak bisa dengan bahasa perasaan, tidak bisa pakai bahasa perasaan, tidak bisa. Perasaan saya baik, nggak bisa. Kita kalau ngomong sebuah kebaikan ukurannya apa? Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Belajar mencintai orang karena Allah, membencinya pun karena Allah. Jadi ukurannya Allah. Ya kalau selera sih demi Allah, Tad, anak nggak selera sama dia, Tad. Cuma ya anak belajar menyukainya lah. Alasannya karena Allah suka sama dia. Tuh yang betul tuh begitu. Ini kan enggak kebalikan sekarang. Biarin deh Ustaz, saya tahu emang Allah benci sama dia Tat. Cuma saya kadang sayang gitu ya. Biarin, yang penting apa sih ya, kalau menurut saya sih enak dilihat Ustaz. Saya tahu dia serigala tapi ganteng gitu ya. Anak sekarang tuh ya bela-belain musuhan sama orang tua gara-gara demen sama serigala. Masya Allah. Dididik kita demen sama siluman. Masya Allah. Saya pikir anak kecil doang yang di brainwash sama TV, suruh seneng sama siluman kawa-kawa, Spiderman gitu ya. Siluman kampret, Batman gitu ya. Yang gede juga sama siluman guguk. Hati-hati ya. Umur ini singkat, janji Allah datang dengan cara yang baik. Kita akan punya furqan kalau ibadah kita rapikan. Maka penting sekali setiap manusia ini mengenal Allah dengan benar, mengenal Nabi Muhammad dengan benar, mengenal Islam dengan benar. Agama ini indah, ad-dinu yusrun, agama sebuah kemudahan. Kita tidak bisa menganggap agama ini berat menurut kita, tidak, agama ini mudah. Lihat, betapa indahnya agama, tak terasa kita bicara kayak gini sudah mau 1 jam loh. Ya. Ini kan satu bukti bahwa agama ini indah, ad-dinu yusrun. Daripada kita ngerutu, pegel, macet, ngelihat orang tantin, betul? Mendingan duduk manis, dengarkan qala Allah wa qala Rasul. Islam itu indah sekali. Lianna ad-dina yusrun, karena agama sebuah kemudahan. Kalau kita punya furqan, talenta khusus karena iman dan amal soleh yang kita lakukan, apa kata Allah? Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, barang siapa yang beramal soleh, laki maupun perempuan, asal dia beriman, Allah berikan hayatan thayyibah. Apa kata Rasul? Wattaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati kalian sama firasatnya orang beriman. Hati-hati. Orang kalau udah bagus agamanya, firasatnya tajam. Bukan jadi paranormal, bukan ya. Bukan mengganti nama dengan guru spiritual, tidak ya. Enggak perlulah seperti itu ya. Atau anak muda berubah jadi tua karena kenal agama. Saya suka pegel tuh. Kadang-kadang beberapa masjid kan mimbar khotbah Jumat suka ada tongkat. Memang dulu Nabi pernah khotbah tangannya megang batang korma waktu usia tua Rasul tuh.
Ya silakan orang tua megang tongkat, tapi yang muda jangan jadi tua gara-gara megang tongkat. Di bawah mimbar ngomong seger, sudah masuk waktu? Sudah, oke ya, naik ke atas. Alhamdulillah, jadi tua nih ya. Nggak boleh itu ya, agama nggak bikin kita tua ya, agama bikin kita seger gitu ya. Makanya lihatlah para sahabat radhiyallahu anhum dijamin sama Allah apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Kelompok kecil mengalahkan kelompok besar izin Allah. Dan yang terakhir yakni kalau kalian sudah baik dalam ibadah, kata Allah, janji Allah yang terpenting nih buat kita orang-orang muda nih ya. Surat Al-Baqarah ayat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dimanapun kau bertakwa kepada Allah, dimanapun juga Allah yu'allimukumullah. Allah berikan ilmu. Yaj'alukum aliman bil ilmi. Ada aja jalannya, ada aja. Kalau kita konsisten dalam kebaikan, ada aja. Enggak pernah beli buku, tapi tiap sholat ada kajian, dapat lagi, masya Allah. Rezeki, masya Allah ya. Orang kadang-kadang harus nyantren dulu 4 tahun baru bisa agama. Dia nggak usah nyantren, alhamdulillah. Tiap sholat zuhur di instansinya ada kajian, alhamdulillah. Dia bisa beli smartphone gitu ya, iPad atau tab gitu ya. Dia bisa bertanya langsung sama Ustadz Google sama Syekh Yupit. Masya Allah ya. Sekarang mudah sekali ya. Tapi tetap untuk menimbulkan sebuah keyakinan itu harus timbul ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Semoga Allah muliakan kita dengan itu insyaallah. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, nice ya. Jadi pada nggak ngantuk nih Ustadz, Masya Allah. Oke, mana nih partner gue mana ya? Mat? Sebelumnya kita mau bilang sorry dulu nih untuk yang sister side bahwa biasanya ada nih partner gue. Biasanya, tapi biasanya kita punya screen ya di sister side. Ya, mohon maaf mungkin karena kemarin kita libur 1 minggu. Yoi. Perlengkapan kita itu memang ternyata bergerak untuk dakwah kemana aja. Masya Allah. Iya, di kajian sini pakai, kajian sana dipakai. Dan kadang Allah ketinggalan di salah satu tempat kajian. Malam ini tidak ada display seperti di depan sini screen karena ada salah satu equipmentnya yang tertinggal. Tapi insya Allah tidak mengurangi niat kita dan apa yang disampaikan ya. Yoi. Tapi yang jelas kami dari panitia memohon maaf untuk itu. Yoi. Oke, sekarang kita mulai sesi kepo. Yang mau tanya silakan. Yang mau tanya dari laki-lakinya brother side boleh langsung, semuanya langsung. Sister side, brother side silakan. Ada hadiahnya, silakan Mas. Berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, siapa namanya? Rian. Oke, Mas Rian silakan. Saya mau nanya, kan tadi Ustadz bilang kalau kita berbuat kebaikan Allah akan memberikan kebaikan juga ke kita gitu. Yeah. Karena Allah itu baik gitu. Sedangkan kalau kita lihat nih orang-orang yang cukup secara finansial atau apa, banyak orang yang cukup secara finansial tapi dia dengan punya perilaku yang tidak baik gitu Ustadz. Mereka dicukupkan secara finansial tapi mereka punya perilaku yang nggak baik. Yeah. Mereka banyakkan orang-orang yang sukses itu kalau kita lihat mungkin ada orang-orang sukses itu orang yang tidak baik gitu loh. No. Itu apa alasan dari itu gitu loh? Kenapa Allah memberikan mereka kesuksesan, Allah memberikan mereka kekayaan, tapi mereka sendiri tidak berbuat kebaikan gitu loh? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadiahnya nih Mas. Makin sulit soal makin bagus hadiah kali ya. Bagaimana? Masya Allah Ustaz. Ana muter ya. Siap. Sokit, Pak. Jawab langsung nih. Ayo. Kalau memang orang memandang sebuah kebaikan dengan jumlah finansial yang dia miliki, tentu doa Rasulullah itu tidak seperti yang kita dengar. Ada satu doa Rasul yang menjadi favorit, beliau selalu baca. Tapi kalau itu doa dibaca sekarang nggak ada yang berani bilang amin. Doa itu berbunyi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni ma'a jumratal masakin. Saya terjemahkan. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Amin. Ayo.
Ada. Wa amitni miskinan. Wafatkan aku dalam keadaan miskin. Ayo amin. Amin, niat. Wangsurni ma'a jumratal masakin. Bangkitkan aku bersama orang-orang yang miskin. Ini ada hikmah di balik doa ini. Bukan berarti kita nggak boleh jadi orang hebat, bukan. Karena umumnya ayat itu kan al jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad yang paling afdal dengan harta dan jiwa. Harta dikedepankan, berarti Islam tawarkan ke umat Islam ini harus menaklukkan dunia, milikilah harta yang banyak. Karena dengan harta yang banyak ini Anda bisa berbuat baik kalau Anda orang baik. Jadi yang jadi permasalahan ini hidup bukan masalah kaya atau miskin, bukan. Tapi bisakah kemiskinan membuat kita sabar? Bisakah kekayaan membuat kita bersyukur? Itu yang penting gitu loh. Jadi jangan tersilau kita dengan pandangan orang. Wah dia orang kaya Tat. Ya Ustaz saya mah berani adu sholat sama dia Tat. Wah banyakan saya gitu. Aneh yang sering Tat. Anak sering betul Tat sholat. Sampai kadang-kadang bingung sholat apa lagi ya gitu ya. Aduh diudak-udak adira mulutan Masya Allah gitu ya. Tapi ini orang jarang sholat, enteng amat hidup Masya Allah ya. Ini baik menurut kita. Itu satu kesalahan. Makanya ginilah, sebelum Anda jadi orang kaya atau orang miskin, paling enggak Anda kenal Allah dulu deh. Ini kaya miskin ini ujian. Jangan kita anggap kalau kita tadinya miskin berdoa tiap hari minta kaya, pas sudah kaya, oh beres juga ada cobaan gitu ya. Belum tentu enak aja. Belum tentu. Orang Tangerang bilang belum tentu, atau pakai tentu, belum tentu enak aja ya. Kita bisa sukses ujian miskin, ujian kaya belum ada yang kuat. Ya, zaman miskin Mas Tat, jenggot panjang, jidat cemong, temannya marbot, semua Tat Masya Allah Tat. Pas udah seneng, renovasi rumah, kita nenamu, minjem sejadah. Kiblat mana nih? Allahu alam. Wallahu alam. Enggak pernah sholat Tuhan. Allahu alam bisawab. Tip barakallahu fik. Nah. Jadi semata-mata tuh bukan kekayaan yang buat kita bahagia Ustaz atau belum tentu juga ya kalau orang yang badung punya harta tuh belum tentu juga bahagia atau kayak begitu. Nah, jadi kalau bahasanya semata-mata kan pengkhususan gitu ya. Jujur, ini jadi orang kaya itu indah dalam Islam. Karena jihad dengan harta kan. Lihatlah Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram. Pernah dengar? Pernah dengar gak Ibnu Hajar? David Beckham tahu? Main bola apal, ulama gak apal. Jangan ya. Itu Masya Allah. Dia itu pakai kereta kuda yang betul-betul membuat raja tuh iri gitu loh. Sampai muridnya bilang, guru, ini kereta kuda terlalu mewah untuk Anda, gitu loh. Kayaknya kalau guru harus pakai Vespa kali gitu ya, yang bojot-bojot gitu ya. Enggak, aku pakai ini bukan untuk sombong karena kebutuhan, ya. Jadi biar orang tahu bahwa Islam itu tidak miskin. Islam itu betul-betul indah. Islam itu mewarnai, bukan diwarnai, gitu loh. Ya, jadi jangan paksa. Sometimes kita bisa mencontoh Umar bin Khattab dengan kesederhanaannya. 9 tambalan di pundak. Umar, emang dia betul-betul hidupnya juhud. Tapi antum kan gak perlu kayak Umar. Kok baju ditambal-tambal biar kayak Umar? Nggak usah. Lawang Khalid bin Walid kalau sudah pakai baju di atas kudanya, itu panglima Romawi, itu bisa masuk Islam karena indahnya Khalid. Dahsyat. Jadi jangan dibuat-buat. Yang penting al-azifi apa adanya saja gitu loh. Karena Allah buat kamu tuh indah dengan apa adanya gitu. Jadi jangan dipaksakan. Islam cuma mewarnai. Silakan dengan gaya antum. Tapi ingat, jangan paksa Allah untuk paham kita. Paksa kita untuk paham apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, nice. Mat, ambil Mat. Masya Allah, Ustaz. Oke, sekarang dari sister side. Oh, dari ujung sana sudah nunjuk pertama nih. Afwan, harus bergerak cepat nih. Ya, bismillah, riak katanya, lari, gak apa-apa. Gak apa-apa kan Pan ya, lari Pan ya? Gak apa-apa. Ada hadiah Pan? Ada dong, insya Allah ada.
Tapi nggak boleh lihat ke belakang, yang lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, menarik sekali tentang janji-janji Allah yang tadi dikemukakan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Luar biasa. Tetapi pertanyaannya adalah masalah taat iman itu menurut saya ada tingkatannya. Nah, untuk meraih janji Allah yang disebutkan, Allah memberikan jalan keluar, Allah memberikan rezeki yang tidak disangka. Apakah dengan kualitas iman yang seperti apa? Apakah kita hanya menjalankan rukun Islam, kemudian rukun iman, kemudian kita sudah meraih itu? Ataukah ada standar iman sehingga Allah memberi itu begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dahsyat. Iya, jadi ingat hadis Nabi. Beliau tuh punya jawamiul kalim, mengucap kalimat yang pendek maknanya luas. Rasul tuh, itu mujizat Rasul. Dalam amar ma'ruf nahil mungkar, kata Rasul, ma nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata Rasul, bicara iman, bicara amal soleh, amar ma'ruf nahil mungkar, apapun yang kularang jauhkan, jangan ditawar. Apapun yang kuperintahkan, lakukan semampu kalian. Sehingga kita tidak bisa menjadi hakim buat agama orang lain. Karena hidup ini ada tahapan, ada tingkatan. Tobakon an tobak. Ya, biarlah ilmu yang menyempurnakan imannya. Makin baik ilmunya, makin bagus imannya. Jadi kalau dibilang ini orang tingkatan diijabah dengan iman yang seperti apa? Ya Allah hanya mengatakan kullu amal ibni Adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa ini milikku, aku yang bakal membayar, kata Allah begitu kan? Jadi kalau bicara ibadah kembali pada si pelakunya, harusnya si pelaku ini tahu target sebuah ibadah. Contoh, kita sholat, dapat qad aflahal mu'minun tadi, ya, beruntung orang yang sholat. Kenapa? Karena orang yang sholat, janji Allah itu kan tanha anil faksa wal mungkar. Harusnya dia mengukur diri. Iya betul ya, saya ini punya kebiasaan buruk, Tat. Nggak bisa saya kalau nggak ngegosip, gitu ya. Saya udah diem panas dingin Tat kalau nggak ngomong, gitu ya. Jadi dia punya kebiasaan. Nah dengan sholat dia tahu diri. Akhirnya sholat, khusyuknya, zikirnya, tasbih, tahmid, tahlil, paling tidak menunda gosipnya. Makin banyak yang dia lakukan, makin lupa dia. Ternyata ada keindahan di luar keburukan yang biasa dilakukan. Jadi tingkatannya jelas. Ya, kadang-kadang begini juga. Bicara sorga, target dari ibadah yang kita lakukan. Kan orang semua pengen masuk surga, betul? Semua orang pengen surga, Ustaz. Iya saya tahu ya, pengen masuk surga semua. Tapi kan bukan berarti syarat masuk surga apal 30 juz. Banyak orang tua kita dulu, sahabat-sahabat Nabi yang belum apal 30 juz jadi penghuni surga, banyak. Bahkan pernah mendengar kisah seorang wanita yang menjual diri seumur hidup. Kemudian dia bertobat, tak ada yang menerima tobatnya. Kecuali seekor anjing yang mau minum dari sepatu kulitnya. Ingat cerita itu. Dia masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Apa kita beli anjing aja di sini? Lu nggak bisa begitu dong. Ya. Nggak bisa begitu. Ya. Wah Ustadz asik nih. Beli guguk abis ini jangan ya. Tidak ada jual beli binatang haram, tidak ada ya. Tapi satu bukti bahwa Allah tawarkan kepada kita sebuah kemuliaan bahwa surga itu milik Allah. Makanya fattaqullaha mastata'tum, bahasanya bertakwalah semampunya. Allah. Oke, setelah beramal gitu tetap harus berhusnuzon sama Allah, Ustaz. Oh, husnuzon, dan harus selalu berhusnuzon. Barakallah. Masya Allah. Oke, sekarang dari Brother Said ada yang bertanya, silakan. Oke. Di mana? Oh, di sana. Mas Adi, apa kabar Mas Adi? Bangun Mas Adi. Silakan Mas Adi. Yang mana, Pak? Itu dah. Mas Adi. Kok kenal, Pan? Tetangga. Dapat hadiah kan? Masya Allah. Silakan berdiri Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, Ana mau bertanya tentang tadi Ustadz,
Ustadz banyak memberi contoh bahwa penyelesaian dari setiap masalah itu tadi dengan istighfar ya, dengan memberi contoh dari Nabi Adam, kemudian Nabi Yunus. Apakah memang bisa kita katakan bahwa istighfar itu seperti doa sapu jagat, Ustadz? Bolehkah kalau kita misalnya kita ditimpa masalah, Ustadz ya? Contoh misalnya tadi Ustadz bilang bahwa kita dimakan ikan, otomatis kita sebagai orang biasa akan minta berdoa untuk dikeluarkan, Ustadz. Nah, dalam kondisi yang sekarang, tentu kita mengalami masalah yang berbeda-beda. Apakah misalnya anak saya nanya misalnya sedang dalam masalah, misalnya lagi ujian sekolah, kita bilang, udah perbanyak istighfar, nanti akan selesai semua masalah. Begitu, Ustadz. Barakallah. Langsung ya. Tentu istighfar itu adalah sebuah ibadah. Dan kita belum bahas, saya nggak tahu, mudah-mudahan semoga Allah muliakan Ustadz Nuzul sudah ngebahas berkaitan dengan ilmu sebelum beramal. Istighfar itu adalah ibadah yang tentu melakukannya karena ilmu. Jadi bukan istighfar spontan di lidah tanpa sabab, gitu ya. Kita beristighfar karena memang kita tahu kita pernah berbuat salah. Nah, orang yang menyesal dengan kesalahan yang pernah dia lakukan, kemudian dia memohon ampun, kata Allah seperti orang yang tak bersalah. Nah, kalau dia sudah tidak bersalah di mata Allah, maka apa yang tidak Allah berikan kepada dia? Dia menjadi kekasih Allah. Apa kata Allah? La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Law kuntu ahbabtu idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adani la uidannahu. Tidaklah seorang hamba menghiasi sebuah ibadah wajib dengan yang sunnah sampai menimbulkan aku jatuh cinta. Kalau aku sudah jatuh cinta, kata Allah, apa yang dia minta pasti kuberi. Kalaupun dia minta perlindungan akan kulindungi, kata Allah. Dan ini janji Allah lagi. Makanya kalaupun sampai Adam itu mengatakan Rabbana zolamna anfusana, bukan di hati kecil Adam itu tidak minta dibalikin ke surga, bukan. Sebelum dia minta untuk kembali ke surga, yang dia harus akui bahwa dia pernah berbuat kufur nikmat dengan tidak memanfaatkan surga yang Allah berikan kepada dia. Begitu pula Yunus, begitu pula orang-orang lainnya gitu loh. Semoga Allah muliakan mereka. Nah, yang perlu kita simpulkan bahwa kalau sampai kita beristighfar alasannya kuat. Kita tahu bahwa kita pernah berbuat sebuah kesalahan. Dan kita ingin taubat kita ini menjadi sebuah parafin yang betul-betul bagus, menimbulkan panas untuk ke depan lebih baik gitu loh. Jadi mewarnai hidup dengan taubat lah, itu seperti itu. Wallahu alam. Jadi bukan sekedar istighfar, bukan. Tentu istighfar dengan sabab, ya, bukan sekedar ucapan astaghfirullahnya saja. Karena antum kalau tahu astaghfirullah dalam bahasa Arab, istighfar, itu kan gofaro asal katanya. Depan itu muqaddimah asata gofaro. Dalam sebuah kalimat bahasa Arab, kalau fa'ala istaf'ala tolabul fi'al, tolabul maghfirah, berarti ampunan dan meminta ampunan. Nah, bicara meminta ampunan tentu ada caranya dong. Kita bicara ibadah, kita bicara Rasul, kita bicara bagaimana beliau mencontohkan, kita bicara ulama, kita bicara kaifiat, kita bicara kebiasaan dan lain sebagainya. Nah, makanya dia orang yang beristighfar dengan ilmu, bukan sekedar taklid mengatakan astaghfirullahaladzim. Wallahu a'lam. Masya Allah. Dan membiasakan istighfar itu bagus Ustaz ya? Oh, bagus sekali, Masya Allah ya, membiasakan. Bahkan dalam zikir pagi petang kita kan suruh beristighfar kan. Masya Allah, silakan Dam. Sister side ya. Sister side, ada yang mau bertanya? Sister side. Sister side. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terkait janji-janji Allah yang indah ini, betapa kita semuanya pasti ingin ke sana gitu, ingin mendapatkan dan membuktikan janji-janji itu. Tapi jika saat ini kondisi-kondisi yang ada saat ini nih tidak mendukung gitu. Misalnya tadi kan salah satunya adalah kita akan diberikan kemampuan atau ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemampuan kita untuk membedakan antara hak yang dan batil, antara hak dan yang batil. Nah, yang saya tanyakan adalah
ketika kita berada di sebuah kondisi yang belum sesuai syariat dalam artian general seperti kondisi perekonomian saat ini gitu ya. Itu pasti nggak bisa murni syariah gitu. Semuanya pasti ada konvensionalnya, dan walaupun kita tidak terlibat secara langsung, tapi kita tahu kita terkena imbasnya gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini gitu Pak Ustadz, untuk membentengi diri bahwa meyakini setiap rezeki yang datang, setiap rezeki yang kita punya itu adalah memang halal gitu. Gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kadang kita berada di posisi yang kita tidak bisa menghindari dosa. Bukan lantas berarti kita boleh melakukan dosa. Tadi sudah dikatakan bahwa menghindari dosa itu merupakan bentuk ibadah, ketakwaan kita kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Kalau memang kita mampu untuk meninggalkannya, itu lebih wajib. Tapi kalau kita nggak mampu, Allah Ghafurur Rahim, gitu ya. Terjebak dalam hal yang dikatakan darurat. Ad-darurah tubihul mahdhurat. Darurat menghalalkan segala cara. Ya, ini menjadi sebuah intibah, peringatan, tapi jangan merutinkan gitu loh ya. Atau kalau memang kita harus melakukannya, maka wa'at bi sayyi'atal hasanatamhuha wa khaliqin nas bihulqin hasanin. Barengin keburukan dengan kebaikan. Kita nggak bisa menghindari dosa ya, karena mungkin beberapa sebab yang kuat. Ya, jangan sampai kita nggak berbuat baik setelah kita berbuat dosa, buru-buru bertobat, buru-buru beristighfar. Jadi taubatan nasuha itu kan perjuangan yang jatuh bangun. Sekarang saya tobat, besok saya kalah lagi sama setan. Bukan berarti terus kita mau tobat malu, nggak tobat lagi, nggak enak sama Allah, nggak bisa begitu ya. Terus ada usaha sampai mendapatkan kemuliaan tobat, gitulah. Nah inilah kita tinggal di negeri yang memang ujiannya seperti itu. Makanya salah satu hikmah dari kita kumpul nih tiap Rebo malam Kamis gini nih ya, hikmahnya nih ini. Jadi kita betul-betul tidak merasa ringan dalam berpijak di atas muka bumi ini. Karena kita nggak bisa menghindari dosa dan maksiat. Contoh yang paling gampang saja, ya. Ini ketika mau Idul Adha, ini sapi hilang dari pasaran. PKPU ini ditekan untuk datangkan sapi dari Australia. Buat kami yang berdiri di atas hukum agama, kami tidak setuju. Kenapa? Karena bukan permasalahan sapi murah dan gemuk, ini kita bicara usia. Sapi-sapi bule ini kita nggak tahu usianya berapa, betul? Jadi jangan kita pikir oh ya udah itu sapi Australia. Nggak semudah itu bahasanya. Ya, tidak semudah itu. Kitanya harus berilmu tentang hal seperti ini. Jadi kalau masih bisa diusahakan untuk mendapatkan sebuah kebaikan, ya maksimalkanlah. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, Allah Ghafurur Rahim. Seperti itu keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi kalau Ana boleh nambahkan Ustaz, bahwa janji Allah itu akan datang walaupun dolar naik, harga BBM naik, janji Allah itu pasti datang Ustaz ya. Saya masih ingat zaman semen 5.000, betul. Enggak bisa bangun rumah. Semen 80.000 ntar renovasi, betul ya. Rezeki enggak ketuker. Ya. Ini mumpung murah nih, lihat tuh ada diskon tuh, baca banyak si Saleh itu, Saleh 50, Saleh 60 katanya dia bilang gitu. Mumpung murah katanya. Terus kalau udah beli buat apa? Ya kalau bakal mubazir temennya setan, betul ya? Jadi min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Justru bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika bisa meninggalkan yang enggak bermanfaat. Manfaatnya apa? Itu yang kita lakukan. Allahu a'lam. Oke, Dam. Ambil Dam. Waktu masih panjang, Van. Ini masih selain nanti kita lanjutkan di bawah ya di sesi kumpul-kumpul bareng. Kongko. Mana? Kita masih buka brother side ya di brother side di sana. Oke. Boleh. Kita bisa lihat. Boleh berdiri. Yang baju pink? Baju pink. Oh enggak ada. Baju biru, Deng. Ini brother side baju pink. Repot juga, Van. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustadz, tadi sempat dibahas sedikit mengenai husnudzon dalam beribadah gitu ya. Nah, mohon pencerahannya seperti apa husnudzon dalam beribadah itu, karena kalau yang saya tahu orang-orang alim zaman dulu, para ulama, para tabiin, para sahabat itu dalam beribadah itu ada kekhawatiran, ibadahnya takut tidak diterima. Pas istighfar juga banyak tobat tapi takut dosanya tidak diampuni. Nah,
apakah ini tidak termasuk suudzon dalam suudzon kepada Allah dalam artian husnudzon dan suudzon dalam beribadah? Seperti apa sebenarnya husnudzon dalam beribadah itu? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Naam. Meletakkan husnuzon dalam ibadah itu setelah tuntasnya ibadah. Kalau Allah janjikan kepada kita ud'uni astajib lakum, sudah kita berhusnuzon, asalkan betul ya. Makanya kita paham penting nih yang kita baca. Ud'uni astajib lakum. Kalimat ud'uni ninya itu kan mufrad tunggal. Asal Allah mengatakan berdoalah kepada aku, ku jawab. Tapi bukan seperti itu saja bahasanya. Ud'uni, berdoalah kepada aku saja. Astajib lakum, aku yang menjawab langsung. Berarti ada teknik ibadah di mana kita mengesahkan Allah dalam meminta. Nah, kalau sudah kita lakukan rukun dan syarat ibadah, sisanya husnuzon. Adapun tentang proses dalam ibadah, memang Nabi contohkan khaufan wa tama'. Jadi ekspresi kita ke Allah tuh kalau minta itu betul-betul rasa takut dan harap. Takut kalau Allah ini nggak mendengar, berharap Allah dengar gitu loh. Ya. Jadi ada khaufan wa tama', itu proses. Setelah selesai husnuzon, jangan suuzon. Kalau yang suuzon tadi itu yang dibilang apa? Udah merasa banyak sholat, malah temennya yang nggak sholat gampang rezekinya. Jadi suuzon sama Allah. Saya sih nggak paham Allah, bener saya nggak paham gitu ya. Ada yang nggak demen sholat, rezekinya cakep betul tat, masya Allah. Ya Allah saya tat, masya Allah tat, masya Allah. Sholat apa yang saya nggak kerjain tat? Aduh, sampai kadang-kadang saya bingung lagi sholat apa ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Oke, silakan Bapak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, beribu kali maaf. Ya. Saya banyak melihatnya dakwah sekarang ini Ustaz. Di mana-mana banyak dakwah di kantor, di masjid, apalagi belum puasa. Tetapi anak muda kita makin banyak lari dari masjid. Karena untuk 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Jawabnya negara Republik Indonesia ini kebaikannya di tangan anak muda. Dan lagi Ustaz yang dulu di tahun sekiranya 84 bergemanya anak muda menjadi risma remaja masjid, bukan main banyaknya Ustaz. Bahkan masjid ini pernah dibentuk KMI, Grup Membalik Indonesia, oleh almarhum Bapak Muhammad Nasir dan Bapak Saprudin Negara, dan ketua umumnya Bapak almarhum Mawardi Nur, untuk memantapkan remaja. Sekarang remaja banyak lari Ustaz. Kemana ini remaja? Sudah habis pupus begitu aja Ustaz ya. Sekarang membalik makin banyak. Jadi menurut pendapat saya Ustaz ya, ini mohon maaf Ustaz, arah membalik sekarang tidak jelas di mana-mananya ya Ustaz. Karena anak muda kemana sekarang? Dari risma dan menjadi rismat, dan menjadi remaja maksiat, larinya ke 7-Eleven. Entah apa yang dibaca saya nggak tahu lah. Sedih saya melihat Ustaz. Barakallah. Itu jawaban Ustaz ya. Hanya itu ya saya sampaikan Ustaz. Masya Allah. Iya. Afwan Ustaz, sebelum jawab Ustaz. Iya. Rifani bisa minta tolong ditanya Bapak ini tinggal di mana sama alamatnya? Usia, karena ini jadi pelajaran buat kita yang muda, beliau yang sudah tua pun ada di barisan terdepan di kajian ini. Masya Allah. Pak Jarlis, Zarlis, ya, umur sekarang 64. Saya juga pernah mau masuk jadi grup Membalik di sini dulu waktu Bapak Mawardi Nur, tapi sebentar cuman sudah bubar, nggak tahu lah. Risma juga sudah bubar dari vakum sekarang. Jadi saya ingin tahu dari Ustadz, apakah itu pengaruh dari luar, sebagaimana Allah mengatakan walan tardo'an kal yahudu walan nasoro hatta ta'mina minat tahum. Sungguhnya Yahudi tidak akan senang melihat engkau sebelum engkau berpikir secara mereka. Dan lagi keduanya Ustadz, kesalahan, pernah buku saya baca, kelemahan kebodohan umat dan kelemahan ulama. Syirik bermantel tauhid, munafik berjubah Islam, penguasa bukan dua, kekedawan muslim menjual diri. Itu nak tahu saya sebabnya Ustaz. Jadi sekarang kemana remaja kita? Sedangkan jawaban tantangan lebih berat bagi kita yang masa yang akan datang. Masya Allah. Jawabnya kan anak muda, 30 tahun, 20 tahun akan datang. Bagaimana negara kita ini? Apakah dikuasai oleh Yahudi dan Nasara? Jawabnya anak muda. Anak muda kita kan 7-Eleven. Apa yang dibicarakan sana nggak tahu lah.
maksiat dari risma menjadi rismat, jadi anak muda maksiat. Jadi bagaimana cara keluarnya bagi kita Ustaz? Saya juga masih jadi ketua risma sampai sekarang Ustaz di Fatmawati. Barakallah. Syukran insyaallah. Barakallah. Ya, insyaallah ya. Ini satu bukti bahwa banyak harapan dari orang-orang tua nih buat kita anak muda. Tapi kami berharap ini sekarang ini Pak bisa menjadi sebuah alasan Bapak mendoakan kita nih Pak. Doa orang tua kepada anak-anaknya ya, bahwa di malam waktu-waktu bekerja kita masih bisa kumpul untuk membahas agama kita. Mudah-mudahan ke depannya kita akan mempertontonkan sebuah keindahan. Kalau dosa dan maksiat saja berani pasang giant banner, baliho dan lain sebagainya, kenapa perbuatan baik kok nggak seberani mereka gitu loh. Lihat itu iklan rokok sepanjang jalan, dosa pakai iklan, Masya Allah. Kenapa kalau berbuat baik kok broadcast biru lagi tulisannya susah sampai bacanya, Masya Allah gitu. Kayaknya perlu lah kita pertontonkan saatnya intisarus sunnah gitu lah ya. Nah mudah-mudahan dengan seperti ini akan banyak inspirasi baru dan kita pertontonkan bahwa betul-betul pemuda ini merupakan sebuah tulang punggung negara yang akan datang sebuah kebaikan melalui mereka insya Allah. Lihatlah kemuliaan zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabiin, zaman tabiut tabiin, di mana para pemudanya betul-betul orang yang mengenal hidup ini untuk apa. Dia tahu bahwa masa muda ini bukan masa yang terus-terusan seperti ini. Dia bisa bermuhafazu ala salafis salih wal jadidil aslah. Dia bisa menjadi orang yang berani menyimpulkan dari orang-orang tua terdahulu untuk kebaikan yang akan datang. Mungkin dia tidak bisa membuat Indonesia ini mulia, tapi dia bisa menjadi bagian dari sebuah kemuliaan di Indonesia ini. Itulah pemuda yang akan jadi insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya, malam ini kita dapat pelajaran yang luar biasa dari guru kita yang kita cintai dan dari Bapak ini yang bikin malu sebenarnya kita sebagai yang muda-muda kalah semangatnya. Tapi insya Allah ini jadi trigger dan bikin kita semakin semangat ya insya Allah ya. Dan ini insya Allah adalah pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Nanti kita lanjut di bawah. Insya Allah. Ustaz masih bisa kan berkenan ya di bawah nanti? Siap. Insya Allah. Siap, Masya Allah. Barakallahu fikum. Dan baik, nanti kita lanjutkan pertanyaan nanti di bawah. Nanti kita ada sesi tempat makan, ada tafadhol nanti sambil duduk-duduk. Nanti kita buat halaqah, kita tanya sama Ustadz dan untuk menghindari ihtilat nanti akhwat silakan untuk turun terlebih dahulu. Ya. Untuk bapak-bapak dan brother side ini mohon menahan diri dulu untuk tidak turun karena masih ada kesimpulan dari Ustadz atas kajian malam ini yang intisari dari kajian malam ini yang kita harus simak gitu. Jadi tafadhol untuk akhwat dan Ustadz kira-kira ada kesimpulan Ustadz silakan. Taib, Masya Allah. Iya, yang kita bisa simpulkan pada bahasan di waktu yang singkat ini bahwa yakinlah bahwa Allah hak, janji Allah itu pasti. Tapi janji Allah pasti untuk orang beriman. Maka tugas kita ini untuk selalu mengkritisi iman kita. Meyakini bahwa Allah itu tidak mungkin berbuat zalim pada hambanya. Karena tidak ada sebuah ibadah pun dalam Islam kecuali mengedepankan iman. Perhatikan, nyari semua ayat yang berkaitan dengan perintah pasti kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. Maka tugas kita mengkritisi iman. Dan iman yang dimaksud keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Yang tahu naik turunnya iman yang punya iman. Kita yang punya iman yang tahu. Orang tidak ada yang tahu. Tingkatkan iman kita. Barakallahu fiik insyaallah. Barakallahu fiik, Masya Allah.